Saudara, aksi unjuk rasa menolak kedatangan 500 tenaga kerja asal Tiongkok di depan kantor Bupati Konawe berlangsung ricuh. Mahasiswa meminta waktu untuk berdiskusi dengan Bupati Konawe terkait izin masuk 500 TKA asal Tiongkok, namun ditolak. Aksi saling dorong mahasiswa dengan anggota polisi dan Satpol PP terjadi di depan kantor Bupati Konawe. Kericuhan berawal saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Bupati Konawe untuk berdiskusi, namun dihalangi polisi. Polisi akhirnya mengizinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kantor Bupati. Namun kericuhan kembali terjadi di dalam kantor Bupati karena mahasiswa memaksa masuk ke dalam ruang kerja Bupati. Namun tidak diizinkan karena Bupati Konawe tidak berada di tempat. Mahasiswa meminta Bupati Konawe menolak 500 TKA asal Tiongkok yang masuk ke Konawe di tengah pandemi virus corona. Kita masih belum menerapkan new normal. Kasihan masyarakat hari ini. Mereka mematuhi aturan pemerintah Kabupaten Konawe, tinggal di rumah, meninggalkan semua aktivitas hanya karena persoalan dari kebijakan pemerintah bahwa kita di rumah dulu karena persoalan COVID-19. Tetapi pemerintah hari ini malah lebih tunduk terhadap kebijakan pusat daripada pro terhadap rakyat. Itu salah satu substansi dengan tiga aksi. Maka dengan persoalan hari ini HMI Cabang Konawe menolak datangnya 500 TKA di bumi Anoa Konawe. Sementara terkait izin masuknya 500 TKA asal Tiongkok ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi 9 DPR fraksi Partai Golkar, Melkiades Lakalena tidak mempermasalahkan hal ini. Menurutnya, ini adalah salah satu kebijakan pelonggaran PSBB karena saat ini tatanan normal baru atau new normal sudah dilakukan atau sudah mulai dilakukan di sejumlah daerah. Namun, Komisi 9 DPR tetap mengingatkan agar pelaksanaan protokol kesehatan tetap dilakukan. Dalam kesimpulan Komisi 9 itu, kami sudah memberikan semacam titik tengah bahwa selama terjadi masa pandemi dalam pengendalian kasus yang belum bisa dikendalikan, tentu sebaiknya pemerintah tidak mengizinkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, tapi dalam situasi yang seperti saat ini, pemerintah sudah mengadakan new normal di Indonesia saat ini dan juga berbagai daerah, tentu juga pelonggaran di berbagai bidang termasuk pelonggaran TKA juga perlu dilakukan. Terkait kalau memang di situ daerahnya memang mereka sudah bisa mengendalikan. Kondisi terkini terkait sejumlah aksi penolakan terhadap TKA asal Tiongkok yang akan masuk ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Silvian Sahkia. Ya, sejumlah penolakan terhadap TKA asal Tiongkok masih terjadi hari ini. Bagaimana sikap Gubernur Sutra yang memberikan izin masuknya 500 TKA ke provinsi yang dipimpinnya? Ya, baik Christian dan saudara dapat saya laporkan perkembangan terkini polemik terkait tentang kedatangan tenaga kerja asing di Provinsi Sulawesi Tenggara yang rencananya akan dipekerjakan di beberapa perusahaan tambang di Kabupaten Konawe. Ya, pro kontra terus saja terjadi. Ya, aksi unjuk rasa teruslah juga terjadi. Terakhir pukul 9 pagi massa dari HMI Cabang Konawe melakukan aksi unjuk rasa di Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan Bupati Konawe, mendengarkan penjelasan Bupati Konawe terkait tentang keinginan atau mengizinkan TKA masuk di Kabupaten Konawe. Mahasiswa sangat menyayangkan statement dari pihak Bupati Konawe terkait tentang kedatangan TKA tersebut. Ya, dari aksi unjuk rasa tadi, HMI Cabang Konawe
menginginkan adanya penegasan dari Bupati Konawe untuk menolak kedatangan para TKA tersebut. Karena HMI Kendari cabang Konawe melihat bahwa pandemik virus corona masih saja terjadi, tapi tenaga kerja asing dari luar negeri didatangkan di Kabupaten Konawe. Terlebih lagi asal dari tenaga kerja asing itu berasal dari Cina. Ya, terkait tentang Gubernur Sulawesi Tenggara hingga saat ini masih mengizinkan terkait tentang kedatangan TKA di Kabupaten Konawe. Dan tadi pukul 3 waktu Indonesia Tengah rapat yang digelar di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghadirkan pihak dari imigrasi dan juga perusahaan tempat tenaga kerja asing itu akan bekerja. Dan hingga saat ini rapat masih terus bergulir dan tempat kami dapat informasi bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ingin mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan tentang tenaga ahli yang apakah betul tenaga ahli yang didatangkan itu betul sesuai dengan ahli yang dikerjakan atau mungkin bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan tambang tersebut. Tadi yang Anda sampaikan adalah sikap dari DPRD Provinsi. Lantas bagaimana sikap dari DPRD Kabupaten Konawe sendiri, Kia? Ya, kalau pemerintah dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ya sangat menolak kedatangan tenaga kerja asing. Nah, lebih-lebih juga dari DPRD Kabupaten Konawe juga berkeinginan pihak dalam hal ini Bupati Konawe tidak mengizinkan tenaga kerja asing untuk datang di Kabupaten Konawe. Anda sendiri sudahkah memiliki informasi 500 TKA ini langsung semua datang 500 atau akan datang secara bertahap dan sekiranya apa yang menjadi kebutuhan yang harus diisi di pengerjaan proyek yang katanya memang butuh 500 tenaga kerja asing dari Tiongkok? Iya, dari keseluruhan 500 tenaga kerja asing yang rencananya akan datang pada tanggal 23 Juni 2020 tidak serentak akan datang melainkan secara bertahap. Untuk tahap pertama tenaga kerja asing yang datang sebanyak 146. Dan sempat kami dapat informasi bahwa pihak kepolisian juga telah menjelaskan bahwa itu sudah legalitas terkait tentang visa mereka sudah sesuai, yakni terkait tentang kedatangan mereka untuk bekerja di Sulawesi Tenggara, bukan visa kunjungan. Namun sampai saat ini juga kami masih menginginkan dari statement pihak Kapolda untuk menjelaskan status legalitas dari TKA tersebut. 23 Juni nanti berarti sudah dikonfirmasi. Anda katakan tadi, saya ingin tegaskan, kelengkapan administrasi Anda katakan mereka punya paspor untuk bekerja atau visa untuk izin bekerja, semua sudah lengkap termasuk kesiapan perusahaan tempat mereka yang akan dipekerjakan? Iya. Informasi sebelumnya, sebelum berkembang isu tersebut, sempat kami menanyakan ke pihak Polda Sultra bahwa terkait tentang legalitas. Meskipun ya kita ketahui ya memang ini harus dikeluarkan oleh statement dari pihak imigrasi Kendari. Namun mereka berkilah bahwa terkait tentang dikeluarkannya visa itu bukan kewenangan dari imigrasi Kendari, melainkan dari pemerintah pusat. Namun Kapolda Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa legalitas mereka sudah sah, telah memiliki visa untuk bekerja di Sulawesi Tenggara. Tapi kita berharap statement dari pihak Kapolda itu betul-betul terrealisasi, mereka punya visa tenaga kerja. Terima kasih jurnalis Kompas TV Silviana Sakia melaporkan langsung dari Sulawesi Tenggara.